Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah buku ya. Saya mendapat buku ini langsung dari penulisnya, Kang Yanwardi Syukur. Ini diberikan kepada saya tahun 2017. 28 September 2017. Sudah ya 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih. Dulu dikasihkan di Bogor ketika dalam sebuah acara beliau ketemu dengan saya. Nah, buku ini membahas tentang sosok ya tokoh umat yang merupakan bagian dari sebuah pesantren yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yaitu pesantren Darul Istiqomah. Dan di samping saya ini adalah salah satu alumni ya Bang. Iya. Alumni Darul Istiqomah tingkat apa dulu? Ya saya dari Sanawiyah sampai Aliyah di Darul Istiqomah. Tapi Darul Istiqomah Sinjai. Oh, cabangnya Sinjai. Sanawiyah sampai Aliyah ya. Aliyah. 6 tahun gitu ya. Iya, tapi sebenarnya sejak lahir ya sudah di lingkungan masyarakat Darul Istiqomah. Oke. Sinjai, kalau dalam buku ini diceritakan jadi bapaknya Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki ya. Iya, benar. Ayahnya namanya Marzuki. Kiai Haji Marzuki Hasan. Kiai Haji Marzuki Hasan itu berpindah ke Sinjai ya. Iya, benar. Nah, jadi nanti di sini diceritakan pesantren Darul Istiqomah itu didirikan di daerah yang namanya Macopa. Macopa, tapi kemudian Kiai Haji Marzuki Hasan pindah ke Sinjai dan pesantren ini kemudian dilanjutkan dipimpin oleh anaknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki. Baik, saya mungkin karena bertemu langsung dengan alumninya, saya sudah baca buku ini ya, tapi saya ingin mungkin bertanya, ingin tahu tentang sisi lain yang lebih dirasakan, lebih dialami langsung oleh alumninya. Pertama, saya ingin tahu Macopa itu daerah apa sih? Dia kabupaten kah, desa atau seperti apa? Iya. Ini sebenarnya kabupatennya namanya Kabupaten Maros. Oh, Maros. Ya, jadi masih tetangga dengan Makassar, kota Makassar. Enggak jauh lah dari perbatasan kota Makassar. Ini Macopa. Ya apa Maros, Macopa ini desa kali ada nama desanya. Nama desa. Ya. Selanjutnya saya ingin tahu kira-kira sebagai alumni Darul Istiqomah, tahu nggak kenapa pesantren ini dinamakan Darul Istiqomah? Iya, jadi Darul Istiqomah ini kan menurut saya luar biasa lah pesantren ini. Saya pernah mendengarkan salah seorang ustadz kami ketika masih di pondok bercerita kenapa dinamakan Darul Istiqomah, karena memang kita berharap bahwa alumni-alumni kita, santri-santri kita, para asatiz yang keluar dari pesantren ini memang adalah orang-orang yang istiqomah dalam mendakwahkan kebenaran. Jadi mungkin muassis pondok pesantren melihat bahwa tantangan dakwah ke depan itu berat dan itu hanya bisa dilakoni sama orang-orang yang istiqomah. Makanya kita sangat masyhur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Fussilat kalau nggak salah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini sangat masyhur buat kita di santri-santri Darul Istiqomah karena memang ya harus istiqomah kalau mau menjalankan semakin akhir zaman, semakin tantangan menjalankan agama itu Islam itu semakin berat dan itu hanya orang-orang istiqomah yang bisa berjalan di atas sunnah yang benar tentunya ya, manhaj yang benar. Mungkin itu kali yang saya paham dari penjelasan guru saya dulu. Jadi masyhurnya itu karena sering dijelaskan. Iya. Atau terpampang juga itu ayat itu di beberapa sisi pesantren. Kalau di pesantren saya nggak ada Ustaz. Nggak tertulis. Tapi ya, sering dibahas ya. Sering dibahas. Dan kita sangat sering mendengarkan penjelasan tentang ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Oke. Nah, kalau sejarah berdirinya Darul Istiqomah ini, jadi Darul Istiqomah itu setahu saya ya pertama kali didirikan itu ya pesantren Darul Istiqomah pusat yang ada di Macopa
yang didirikan pada tahun 1970 kalau nggak salah. Nah saya itu kemudian belajar di sanawiyah di pesantren cabang namanya Darul Istiqomah Biroro, kampung saya. Sinjai itu? Ya di Sinjai ada desa namanya Desa Biroro, di situ saya sekolahnya untuk sanawiyah. Kemudian aliyahnya lanjut ke pesantren Darul Istiqomah di Al-Markaz Al-Islami di Darul Istiqomah Sinjai. Jadi satu kabupaten itu banyak Darul Istiqomah, Ustaz. Oh gitu. Di Sinjai itu Iya. ada beberapa cabang. Nah biasanya kita sanawiyah di cabang terus dikirim ke Sinjai atau ada yang ke Macopa. Nah ini kalau Macopa itu bahkan lebih unik lagi menurut saya. Beliau muassis ini Kiai Haji Marzuki Hasan rahimahullah taala itu punya visi besar terkait pesantren kita. Jadi Macopa ini bahkan dibangun sebuah perkampungan Islami. Jadi dulu di lingkungan pesantren itu ingin dibangun sebuah lingkungan yang memang benar-benar Islami di dalam. Jadi mungkin karena zaman itu masyarakat secara umum belum mungkin masih susah ya menerapkan Islam atau apa namanya. Kalau kita baca profil pondok itu ingin membangun perkampungan yang bermanhajkan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Ya tetapi tentu tetap melebur bersama masyarakat. Itu dibangun tahun 1970 oleh Kiai Haji Marzuki Hasan. Lalu beliau pindah ke Kabupaten Sinjai dan yang Macopa diteruskan oleh putra beliau Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki Hasan. Ketika beliau pindah itu berarti belum ada cabang Sinjai lah ya? Iya belum ada. Ya? Nah, beliau kemudian mendirikan. Tapi pernah jumpa dengan kalau Kiai Haji Arif Marzuki Hasan sering ketika beliau datang ke pesantren cabang, ke cabang ketemu. Kalau dengan Kiai Haji Marzuki Hasan sangat sering. Ketika saya sama si santri. Saya masuk pesantren itu ke Darul Istiqomah Sinjai itu kan 2003. Beliau wafat 2006. Oh, berarti setidaknya 3 tahun itu 3 tahun. Masih sering ya? Iya. Tapi sebelum ketika masih sanawiyah juga sering datang ke pengajian beliau. Waktu masih di cabang. Dan luar biasa menurut saya. Meskipun singkat ya, tapi saya memiliki kesan yang luar biasa dengan beliau. Saya tuh merasa bahwa saya waktu itu sempat bertanya, ini Ustaz kok udah tua tapi kok mukanya enak ya dipandang. Saya selalu berpikir seperti itu. Saya juga sering ikut pembelajaran tafsir. Jadi setiap pagi dulu di pondok ada tafsir sama beliau. Di sini ada alasan perihal nama Darul Istiqomah tadi benar memang disampaikan. Ya intinya adalah menurut Kiai Haji Marzuki Hasan gitu, dan juga nanti diikuti oleh anak keturunannya, makna istiqomah itu penting bagi orang beriman, bahkan itu menjadi suatu syarat orang beriman gitu ya. Di sini misalkan di halaman 42 kita lihat Saya udah selesai baca ya bukunya. Saya belum baca. Di sini ya surat Fusilat ayat 30 ya. Benar. Tadi yang disebutkan sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Jadi seakan-akan kalau dia sudah beriman nggak cukup itu, dan tidak akan dihampiri malaikat ya, kecuali dia istiqomah juga. Istiqomah di atas kebenaran. Berikutnya adalah tentang kalau di buku ini diceritakan bahwa perhatian beliau tentang, kan beliau bikin pesantren ini setelah keluar dari hutan katanya. Iya. Itu ketika itu memang masa-masa kemerdekaan ya, kemudian pasca kemerdekaan itu kan kita memang belum stabil ya, kondisi kehidupan berbangsa kita. Nah, pandangan beliau terhadap kebangsaan sendiri gimana menurut? Iya, ya itu seperti yang antum katakan tadi bahwa ketika awal-awal kemerdekaan kan mungkin masih pada belum ada kesepahaman bersama ya terkait bagaimana mengelola bangsa ini. Nah, di Sulawesi Selatan itu ada gerakan DITI di bawah pimpinan Kahar Muzakkar. Ya. Nah, Pak Kiai ini muridnya bergabung bersama. Dia diajak untuk bergabung, dan kalau tidak salah beliau menjadi Menteri Penerangan di dalam hutan ini. Tetapi kemudian mungkin dalam perjalanan setelah keluar dari hutan, wallahualam beliau kapan keluarnya, beliau memandang bahwa saat ini jalan perjuangan yang paling cocok untuk membangun masanya di pendidikan. Maka beliau kemudian membangun
pondok pesantren itu untuk ikut terlibat membangun negeri ini. Beliau kemudian membangun aktif di bidang pendidikan dan dakwah. Iya. Nah, kalau di buku ini diceritakan memang ketika beliau membangun pesantren itu di antara yang mendukung ya atau membantu pembukaan pesantren itu adalah kodim setempat gitu. Jadi oleh TNI, oleh aparat setempat dibantu, artinya beliau ya kemudian membaur dalam kehidupan berbangsa kita kan gitu ya, bukan menjadi tanda kutip pemberontak atau sebagainya. Nah tapi gini, ada yang menarik lagi, pesantren ini begitu berdiri itu ini diceritakan khusus dalam buku ini punya perhatian secara khusus bagi pembinaan anak-anak muslim dari Flores dan Timur Leste atau Timur ya, Timur ya. Saat itu Timur. Itu benar ya? Iya, saya ketika di pondok masih bertemu dengan teman-teman dari Flores. Oh gitu. Termasuk dari Timur dan Darul Istiqomah, Ustaz, mungkin belum ada cabangnya di sana, tapi Darul Istiqomah punya banyak kader di alumninya. Ya, alumni di NTT itu. Memang banyak dan sekali. Anak-anak kan kita mengenal Flores, kemudian Timur itu adalah daerah minoritas muslim ya. Iya. Ya artinya anak-anak yang kemudian sekolah di Darul Istiqomah ini kategorinya adalah anak-anak mu'alaf kah atau bagaimana? Ya, ada yang memang muslim sejak lahir dan ada yang mu'alaf. Kalau teman kelas saya dulu ya kebanyakan mu'alaf. Teman kelas saya dari timur. Itu gratis? Iya, gratis. Jadi sebenarnya kayaknya di pondok berbayar ya, cuma seikhlasnya orang. Oke. Kadang mungkin dulu ada yang datang bawa kelapa, bawa padi, pisang. Tapi secara umum menurut saya itu gratis. Yang sekolah di Darul Istiqomah ini sepengetahuan antum ya? Itu apakah antusias atau? Iya, tentu beragam ya. Memang mungkin kembali ke motivasi pribadi gitu. Tapi ya banyak teman-teman kita yang bahkan kakak-kakak senior yang setelah pulang dari pesantren itu kemudian memiliki peran penting di daerah mereka. Misalkan di ND, di mana lagi di Larantuka, itu banyak teman-teman kita yang kemudian memiliki peran penting di daerah-daerah, di kampung-kampung mereka setelah belajar dari pondok. Di sini ada satu alumni yang saya kenal betul karena beliau guru saya, yaitu sekarang dokter ya, Dr. Abdul Qahar Zainal. Beliau dari Sudan. Dari Sudan. Nih saya bacakan beliau ngasih testimoni juga untuk buku ini. Urgensi buku ini terdapat pada data dan fakta yang diceritakan oleh penulis yang memberikan pembaca suatu wawasan tentang sejarah berdirinya wadah perjuangan yang bernama Darul Istiqomah. Terlahir dan besar di lingkungan ini, saya turut mengalami sebagian cerita yang diungkapkan di sini, tetapi banyak juga cerita baru dan menginspirasi untuk menjayakan agama Allah. Penulis menyajikan bukunya dengan bahasa yang sederhana dan mengalir, sehingga saya tidak perlu waktu lama untuk menamatkannya. Sangat layak untuk kita baca dan miliki. Nah, ini seorang dai ya, alumnus dari Al-Nilain University Khartoum, Sudan. Beliau pernah ngajar saya waktu SMP. Oh, saya juga pernah diajar sama guru bahasa Arab. Nah, kemudian di buku ini diceritakan tentang sosok karena ini fokusnya pada Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki ya. Itu anaknya banyak juga ya. 16 dari 2 istri. Tapi satu istrinya ya, satu istri yang pertama itu 12 anak. Dan cucunya itu banyak tuh, sampai 70-an. Iya, 70-an cucu. Iya. Benar. Terus cicitnya itu ini 5 tahun yang lalu ya, ketika buku ini ditulis ya, itu 10 cicit ya. Nah, tapi yang menariknya bukan soal banyaknya itu. Dari sekian anaknya itu saya baca semuanya punya andil dalam kelanjutan lembaga ini. Iya. Itu kenapa? Menurut antum kan jarang ya, ada juga anak kiai yang anaknya nggak mau ngelanjutin gitu. Iya. Ada anak kiai yang anaknya malah dia milih profesi lain gitu. Iya. Saya wallahualam ya, tapi memang saya melihat termasuk putra-putranya Pak Kiai Haji Marzuki Hasan itu memang semua terlibat di Darul Istiqomah. Kalaupun ada yang tidak terlibat secara langsung, mereka tetap punya andil lah di dalam gitu. Mungkin nggak secara langsung.
Kiai Haji Marzuki Hasan termasuk juga Kiai Haji Arif Marzuki. Apalagi Ya. Kiai Haji Arif Marzuki karena beliau punya banyak Anak itu aja. putra kan, iya. Iya. Tapi kan ukurannya hitungannya cucu itu kan. Iya, Menarik cucu, itu. cucu. Kalau anak masih ikut oke, ini Iya. cucu masih terlibat gitu. Dan memang menurut saya di Darul Istiqomah itu dulu ya, walau kalau sekarang kaderisasinya itu kuat dulu, Ustaz. Dan saya lihat alumni senior kami ya, itu bahkan tamat aliyah itu sudah bisa diberdaya gunakan di masyarakat. Jadi apa namanya, memang mereka memang dididik untuk tampil menjadi dai di masyarakat dengan jenjang pendidikan tamat aliyah itu udah luar biasa menurut saya. Angkatan dulu ya, walau alam kalau belakangan gitu kan. Nah yang kedua mungkin kita selalu diingatkan masalah keikhlasan di Darul Istiqomah itu, Masya Allah, dalam pembinaan. Bahkan mungkin secara tidak langsung ya, maksudnya itu memiliki pengaruh besar untuk merekatkan orang keikhlasan itu. Jadi bahkan saya, kalau alam ini bisa dikatakan ikhlas, apa masuk kategori ikhlas atau bukan, tapi yang saya paham itu dulu ustadz saya banyak yang nggak digaji. Di pesantren itu nggak digaji, jadi habis ngajar mereka pulang mencangkul gitu untuk maisyahnya mereka kemudian hidup habis ngajar kembali ke kebun, berkebun, bertani. Dan ya angkatan dulu juga dididik seperti itu, dididik untuk jangan bergantung kepada orang dalam dakwah ini. Antum harus bisa hidup sendiri, cari meja saja. Jangan bergantung pada gaji. Tapi untuk anak-anaknya itu berarti memang dilibatkan sejak kecil kali ya? Iya. Mereka bisa, jarang loh ada seorang tokoh anaknya kemudian melanjutkan perjuangannya gitu, bahkan hampir semuanya gitu. Iya. Ada yang di lembaga pendidikannya, ada yang ngajar, ada yang di cabangnya, ada yang di kantornya, ada yang travelnya bahkan. Iya, semua terlibat. Itu yang menarik gitu. Ya makanya mungkin saya mengatakan bahwa dulu kaderisasi itu kuat di Darul Istiqomah ya. Nah, wallahu alam kalau sekarang seperti apa. Cuma yang menarik itu gini. Kan Kiai Haji Arif Marzuki ini pernah menyerahkan kepemimpinan pesantren kepada anak pertamanya. Iya. Namanya Muzakir. Ustaz Muzakir ya. Ustaz Muzakir Arif. Kemudian beliau kembali lagi, dipimpin lagi oleh beliau gitu. Terus diserahkan lagi kepada anaknya, tapi bukan anak yang pertama, bukan yang kedua. Lompat ke Ustadz Muzayin. Iya. Nah, yang saya tertarik itu Ustadz Muzayin ini diceritakan di sini waktu itu seorang pebisnis gitu, pengusaha aja gitu ya. Iya. Nah, kenapa kok diserahkan ke Ustadz Muzayin gitu? Kenapa bukan ke anak yang kedua? Kenapa? Iya, jadi dulu kita di Darul Istiqomah itu ada memang ada prinsip ya sami'na wa ata'na, Ustaz. Jadi ketika dapat perintah dari pimpinan, kamu yang diserahkan ke sini ya sudah kita taat gitu. Ketika kepemimpinan itu dicabut ya sudah kita taat juga, nggak ada masalah seperti itu. Yeah. Nah, dan di cabang-cabang juga seperti itu. Di cabang-cabang ketika ustadz menunjuk misalkan ini yang memimpin di sana ya sudah. Dan anaknya nggak komplain lah ya, maksudnya kan kalau misalkan perah itu kan biasanya harusnya anak kedua dong gitu lebih berhak memimpin. Kenapa Ustadz Muzayin kalau nggak salah anak ke-6? Iya. Ya. Tapi saya mendapati ya udah mengalir begitu saja ya, dan semuanya berbagi peran gitu. Iya. Itu mungkin bentuk ketaatan sama orang tua kan, dan dan bentuk ihtiram sebagai. Jadi beliau posisinya kan sebagai orang tua sekaligus ustadz kita, guru kita kan. Jadi anak-anaknya tuh awalnya juga pada tuh ya saya mendapatkan cerita gitu. Iya. MTS-nya di situ, aliyahnya di situ, baru kuliahnya keluar kan gitu. Qurannya para putra-putra beliau kan bersama beliau juga maksudnya. Iya. Dan hampir semuanya penghafal Quran. Setahu saya hampir semuanya hafal Quran. Sebelum kita tutup, saya ingin di sini ada satu wasiat dari beliau yang dari Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki. Untuk kalangan, untuk pesantrennya, untuk keluarga pesantren. Ini bahasnya begini. Agama harus dinomorsatukan dari segalanya. Tugas dakwah, tugas mengajar, jangan dihalangi oleh usaha dan pikiran ekonomi dan lainnya. Dalam keadaan apapun, kita harus berdasarkan ayat. Kita harus tetap belajar. Jadi hargailah dan hormatilah sesamamu. Sederhana saja.
kita sadar bahwa ini yang merupakan kekuatan pesantren sehingga kita bertahan di Maros, karena Maros ini masyarakat bertuan. Kemudian mengapa kita bisa bertahan dan akrab? Karena kita memiliki makarimal akhlak, tidak membenci orang lain. Saya biasa memberikan pengajian di Masjid Nahdlatul Ulama, di Masjid Raya dan tempat-tempat lainnya. Nggak, yang saya garis bawain ada beberapa kalimat menarik sini. Misalkan dia ada istilah yang memang digunakan oleh Kiai Marzuki Hasan dan juga anaknya ini, Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki, yaitu istilah Maros ini masyarakat bertuan. Itu maksudnya apa? Allah alam, saya kurang paham. Jadi kalau yang saya baca, jadi Maros ini daerah yang katanya ya, kalau diceritakan di sini dia apa namanya? Dia banyak tempat-tempat tanda kutip kejahatan ya, atau memang kejahatan sesungguhnya gitu. Artinya banyak premannya gitu. Sehingga tidak mudah sesungguhnya membangun pesantren di situ. Iya. Tapi mereka Kiai Hasan atau Kiai Marzuki Hasan itu melakukan pendekatan yang lunak gitu ya, sampai kemudian masyarakat itu menerima dibangun pesantren di situ. Nah di sini tadi salah satu wasiatnya juga tentang interaksi beliau mengisi pengajian di Masjid Nahdlatul Ulama. Memang ada kisah unik apa antara hubungan Darul Istiqomah dengan NU ya? Iya. Jadi begini Ustadz, setahu saya ya, Pak Kiai Haji Marzuki Hasan itu dulu pernah menjadi pengurus Muhammadiyah kabupaten atau provinsi, Allah saya lupa. Tapi beliau lebih dekat ke Muhammadiyah secara organisasi. Ya, dekat dengan Muhammadiyah. Dan kita juga di pesantren secara amalan-amalan itu amalan fikih ya kali ya. Itu lebih dekat ke Muhammadiyah dan Persis. Nah, mungkin di masyarakat itu zaman itu kali ada yang mencoba membuat sekat ya, ini Muhammadiyah, ini NU, makanya beliau secara khusus menyebutkan saya juga ngisi di NU gitu. Makanya nggak ada masalah kita dengan muamalah bersama muslim kan, kita kan sama-sama muslim, sama masyarakat. Dan wasiat ini saya kira hari ini perlu menjadi perhatian kita semua juga gitu. Iya, benar. Saya pribadi juga Muhammadiyah, mungkin Bang Hizbul juga dulu kan aktif di PCM Pakistan ya, Muhammadiyah. Benar, ya. Tapi kita waktu di Pakistan acara NU pun kita datang, gitu. Yasinan kita juga datang, gitu. Bahkan kadang-kadang kita datang lebih awal, sebelum anggotanya datang, gitu. Berkolaborasi sama teman-teman kan di. Saya kira jadi wasiat ini mungkin poinnya adalah beliau ingin penerus-penerus yang ada di Darul Istiqomah ini, ayo berbaur gitu dengan siapapun gitu ya. Artinya nggak ada masalah kita ngisi di masjid siapa sebagainya. Baik, saya kira itu dulu. Ya. Menarik ini. Nanti buku ini kan saya jadi saya punya buku ini saya sampaikan ke Bang Hizbul. Saya ingin ngobrol ya langsung dari alumninya gitu ya. Tapi setelah itu buku ini saya akan pinjamkan ke beliau gitu ya. Nanti biar beliau baca. Setelah beliau baca, saya akan tanya-tanya lagi. Apa catatan beliau untuk buku ini gitu ya. Saya kan cuma sebagai alumni ya, maksudnya belum terlalu banyak tahu ya, tapi saya merasa bahwa saya mendapatkan banyak hal dari Darul Istiqomah dan mungkin termasuk kepribadian itu terbentuk di situ. Dan, banyak hal-hal yang kemudian saya setelah berbaur dengan masyarakat di Indonesia, saya merasa bahwa memang ternyata pendidikan di pondok itu sangat luar biasa, dan memang dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat. Dan yang jelas Darul Istiqomah ini meskipun ada di Sulawesi Selatan, saya kira siapapun kita, dimanapun kita, penting juga untuk tahu gitu. Iya. Karena ini pesantren nggak sepele gitu. Iya, benar. M Natsir pernah datang berkunjung kan, dan tokoh-tokoh nasional pernah berkunjung. Pendiri pesantren Darul Istiqomah itu Kiai Haji Marzuki sangat dekat dengan M Natsir. Baik, kita cukupkan. Nanti kita jumpa lagi dengan beliau setelah beliau baca buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.